Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok ahli A akan membahas bab 1 tentang tantangan dan peluang pendidikan saling temas. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Erlin Beladama sebagai pemateri kedua. Yang kedua Crescencia Davrosalalus sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Maria Angelita sebagai editing. Yang keempat Sonia Nupadi dan Martinus Remu sebagai pembuat PPT. Pada materi ini kita akan membahas dimulai dengan 1.1 yaitu tentang pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini kita akan membahas tentang pengertian sains, di mana sains ini bisa berarti tubuh dari pengetahuan atau fakta tentang alam semesta, atau dapat pula didefinisikan sebagai cara berpikir atau pendekatan tentang topik tertentu. Nah, di dalamnya juga akan membahas tentang saling temas yang merupakan aplikasi ipteks dalam masyarakat dan lingkungan sekelilingnya. Dapat kita ambil contoh yaitu tentang kebiasaan para petani dalam mengendalikan pertumbuhan gulma dengan menggenangi lahan sawah. Dengan kebutuhan masyarakat yang makin bertambah, meningkat pula gerakan untuk mengintegrasikan sains teknologi masyarakat dalam pendidikan sains ini. Jadi pendekatan saling temas ini makin berkembang yang ditandai dengan integrasi bidang ilmu yang makin luas, termasuk integrasi antara sains dan berbagai isu sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya 1.2 membahas tentang ciri-ciri pendidikan saling temas. Menurut Solomon tahun 1994, ciri pendidikan saling temas meliputi 4 bagian. Yang pertama itu pemahaman tentang ancaman lingkungan, termasuk isu global dan kualitas hidup. Dan yang kedua itu tentang aspek ekonomi, industri, dan teknologi. Yang ketiga, beberapa pemahaman tentang sifat sains yang keliru dan tentatif. Yang keempat, pembahasan pendapat dan nilai pribadi serta tindakan demokratis. Nah, yang kelima itu membahas tentang dimensi multibudaya. Sedangkan menurut Pedretti tahun 2003 itu merekomendasikan prinsip yang perlu menjadi panduan dalam pengembangan pendidikan saling temas adalah yaitu prinsipnya itu tentang pembangunan berkelanjutan, di mana keterangannya melibatkan studi secara sistematis dan pemanfaatan sumber daya, mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang manusia dalam upaya mempertahankan kehidupan dan lingkungan yang mendukung kehidupan. Prinsip yang kedua dari Pedretti yaitu membahas tentang pengambilan keputusan. Keterangannya itu di mana dalam pengambilan keputusan ini mencakup pemahaman yang jelas bagaimana tentang mekanisme dalam pengambilan keputusan, baik itu pada tingkat pemerintah lokal, nasional maupun internasional, swasta maupun industri. Dan prinsip yang ketiga itu tentang logika moral dan etika. Keterangannya itu di mana mampu menggabungkan antara konsep sains dan nilai pendidikan. Di dalamnya juga mengandung persepsi berangkat dari pemahaman tradisional sains sebagai hal yang bebas, nilai, dan secara eksplisit mempertimbangkan logika moral dan etika. Yang keempat itu prinsip dimensi politis dan pribadi. Keterangannya itu di mana kurikulum mencakup diskusi tentang sains politik, di mana dalam pendidikan saling temas bukan hanya mengarah pada pertanyaan tradisional tentang apakah sains tersebut baik, tetapi juga mencakup siapa yang menerima manfaat dan siapa yang akan kehilangan. Dan prinsip yang kelima itu tentang rekonstruksi sosial secara kritis. Keterangannya itu memungkinkan seseorang untuk menggunakan keterampilan intelektual dan etika dalam menentukan sikap pro atau kontra
terhadap setiap kemajuan iptek, mampu memeriksa potensi, manfaat, dan biaya, mengenali kekuatan politik dan sosial yang mengarah pada perkembangan dan distribusi teks. Yang keenam itu prinsip tentang tindakan. Keterangannya itu dalam pendidikan saling temas tidak hanya cukup mengembangkan potensi untuk bertindak, tetapi memberikan disposisi untuk hal tersebut, di mana mereka mampu bertindak dan memiliki pemahaman pribadi yang mendalam tentang berbagai isu dan implikasi terhadap manusia, dan mempunyai rasa memiliki dan mampu memperdayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan prinsip yang terakhir itu tentang penekanan pada sifat pengetahuan. Keterangannya itu pengakuan bahwa pengetahuan ilmiah bersifat tentatif, empiris, subjektif, sebagian merupakan produk kesimpulan manusia, imajinasi, kreativitas, dan tertanam secara sosial maupun budaya. Selanjutnya 1.3 membahas tentang sejarah pendidikan saling temas. Pendidikan saling temas ini dimulai dengan gerakan sains, teknologi, dan masyarakat atau STS dalam pendidikan sains. Pendekatan STS ini mulai mengalami kemajuan sejak munculnya berbagai isu seperti penggunaan binatang sebagai percobaan, polusi lingkungan, dan meningkatnya dampak inovasi teknologi pada infrastruktur sosial yang mulai menimbulkan dilema pada etika, moral, ekonomis, dan politik. Pendekatan STS ini merupakan reformasi dalam pendidikan sains yang menyiapkan siswa untuk memahami perkembangan sains dalam konteks budaya, ekonomi, dan sosial politik. Jadi, melalui pendidikan saling temas ini memungkinkan pelajar memiliki pemahaman yang kuat tentang kontroversi dalam alam, penyebab perubahan iptek, hubungan antara logika dan kebudayaan, keterbatasan metode analisis rasional dalam menguraikan permasalahan yang kompleks. Selanjutnya 1.4 tentang tujuan pendidikan saling temas. Jadi tujuan dasar dari pendidikan saling temas ini adalah menumbuhkan kemampuan mereka untuk menempatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks budaya, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Dapat kita ambil contoh itu dibandingkan membelajarkan siswa mengenai fakta dan teori tentang pola cuaca, jauh lebih bermakna jika mereka dilibatkan dalam menjelajahi fakta dan teori tersebut dalam konteks isu aktual seperti pemanasan global atau ketahanan pangan. Jadi para siswa ini juga dapat memperdebatkan konsekuensi baik itu dalam lingkungan, sosial, ekonomi, politik tentang kesepakatan internasional terkait dengan pemanasan global. Jadi secara umum pendidikan saling temas ini bertujuan untuk yang pertama mengimplementasikan pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sains berbasis pada integrasi antara aspek ekonomi, etika, dan sosial politik dari perkembangan sains dan teknologi dalam kurikulum sains. Yang kedua, melibatkan siswa dalam menyelidiki berbagai isu global yang nyata dan mampu membawanya ke dalam realitas pengetahuan sains. Yang ketiga itu, mengaktifkan siswa dalam memformulasikan pemahaman yang kritis tentang interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat itu, mengembangkan kemampuan dan keyakinan diri para siswa untuk mengekspresikan opini dalam membuat keputusan berdasarkan atas informasi yang tepat dan melakukan aksi yang bertanggung jawab dalam menghadapi isu yang timbul dari dampak sains terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang kelima itu, mampu mengembangkan kemampuan untuk memformulasikan sisi etis
dan moral dampak sains terhadap kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya 1.5 membahas tentang tantangan pendidikan saling temas. Menurut Petretti dan Forbes tahun 2000, tantangan pendidikan saling temas mencakup yang pertama itu tentang nilai dan keyakinan, di mana di dalamnya membahas tentang bagaimana kesiapan pendidik dalam membantu siswa dalam memformulasikan pemikiran, mengeksplorasi opini orang lain, dan percaya diri dalam mengambil keputusan berdasarkan pandangan pribadinya. Jadi untuk itu, pendidik perlu menumbuhkan rasa aman, menciptakan lingkungan kelas yang tidak menghakimi, dan juga berhati-hati untuk tidak memaksakan nilai-nilai dan keyakinan pribadi kepada siswa. Yang kedua itu pengetahuan dan pemahaman. Jadi, pendidikan saling temas secara interdisipliner memerlukan pendidik yang mampu melakukan penelitian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Para pendidik juga dituntut untuk memahami isu dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga itu membahas tentang kekurangan waktu dan sumber daya. Jadi waktu dan kemampuan pendidik menentukan seberapa jauh mereka dapat mendalami isu dari berbagai perspektif. Yang keempat itu tentang pendekatan pedagogi. Jadi pendekatan pedagogi ini berdasarkan paham konstruktivisme tersedia untuk mendukung saling temas, jadi tergantung pada pengalaman dan tingkat kenyamanan pendidik. Jadi semua permasalahan saling berhubungan dan mengarah pada dua kesimpulan. Yang pertama itu ketidakmampuan pendidik dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Dan permasalahan yang kedua itu perhatian terhadap konteks sains sepenuhnya terkait dengan persepsi pendidik. Jadi pada hasil konferensi dunia tentang pendidikan sains menekankan tentang pentingnya meningkatkan kepedulian masyarakat luas tentang IPTEX agar generasi muda mampu memegang peranan dalam pertumbuhan ekonomi yang demokratis. Selanjutnya 1.6 membahas tentang saling temas untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi pendidikan saling temas ini perlu mengarah pada yang pertama itu mengenai pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini para ahli dapat menemukan dan perspektif yang berbeda dari sebuah isu yang sama. Hal tersebut seharusnya menjadi inspirasi bagi para pendidik untuk mendorong siswa mampu berpartisipasi dalam mengambil keputusan secara demokratis. Yang kedua itu mengenai tanggung jawab sosial dan logika mental. Jadi kesimpulannya ini akan sejauh menyangkut pendidikan sains, siswa perlu melihat konsekuensi dari tindakan yang diusulkan dan mempertimbangkan secara matang dan komprehensif. Dan yang ketiga itu pendidikan nilai dan peranan dari pendidik. Jadi adanya perspektif moral dan etika berarti pendekatan saling temas ini mempertimbangkan persepsi budaya, adat istiadat dan nilai-nilai. Dan juga pendidikan saling temas perlu peka terhadap berbagai nilai dan ideologi yang ada. Yang berikut adalah hasil penelitian dari Kim et al. Tahun 2012 yang mendapatkan pembelajaran sains dengan menggunakan sains sehari-hari yang terdapat di sekitar kehidupan siswa, di mana mampu meningkatkan sikap siswa terhadap pembelajaran sains dan pemahaman mereka tentang relevansi sains dengan kehidupan sehari-harinya antara lain. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antara sains dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu selama kegiatan siswa menunjukkan ketertarikan dan motivasi untuk belajar sains, di mana para pelajar bersemangat untuk belajar pengetahuan sains melalui pengalaman dan perabotan yang ada di dalam rumah mereka sendiri. Yang ketiga itu
Sains sehari-hari memberikan kesempatan yang penuh makna bagi orang dewasa untuk belajar dan memperoleh pengalaman sains secara unik. Selanjutnya ada tabel tentang kategori pendidikan saling temas. Di sini ada kategorinya, deskripsi dan penilaiannya. Yang pertama itu ada sains dengan motivasi muatan saling temas. Deskripsinya, sains diajarkan sesuai dengan standar sekolah dengan penekanan saling temas sebagai motivasi agar pembelajaran menjadi menarik. Penilaiannya, siswa dinilai tidak berdasarkan muatan saling temas. Yang kedua, infusi secara alami muatan saling temas. Deskripsinya, sains diajarkan sesuai standar sekolah dengan kajian saling singkat tentang materi saling temas yang terkait dengan topik sains. Materi saling temas tidak mengikuti tema yang kohesif. Penilaiannya, sebagian besar penilaian siswa pada sains murni dan hanya sedikit pada muatan saling temas. Yang ketiga, infusi isi saling temas secara sengaja ke dalam sains. Deskripsinya, sains sekolah yang standar diajarkan bersama dengan kajian singkat tentang saling temas yang terintegrasi dengan topik sains sebagai upaya mengeksplorasi secara sistematis muatan saling temas dan membentuk tema yang kohesif. Penilaiannya, siswa dinilai tingkat pemahaman mereka terhadap muatan saling temas. Yang keempat, disiplin ilmu tunggal melalui muatan saling temas. Deskripsinya, muatan saling temas berfungsi sebagai pengorganisasian materi sains dan diturunannya. Materi sains diseleksi dari satu bidang studi. Penilaiannya, siswa dinilai tingkat pemahaman mereka terhadap muatan saling temas, tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan sains murni. Yang kelima, sains melalui muatan saling temas. Deskripsinya, muatan saling temas berfungsi sebagai pengorganisasi muatan sains dan turunannya. Muatan sains bersifat multidisiplin. Ada penilaiannya, siswa dinilai tentang tingkat pemahaman mereka terhadap muatan saling temas, tetapi tidak secara luas seperti sains murni. Yang keenam, sains bersama dengan muatan saling temas. Deskripsinya, fokusnya instruksi adalah muatan saling temas, muatan sains secara memperkaya pembelajaran. Penilaiannya, siswa dinilai secara setara antara muatan sains murni dan muatan saling temas. 7. Infusi sains ke dalam muatan saling temas. Deskripsinya, fokus instruksi adalah muatan saling temas pembelajaran menekankan pada muatan sains yang relevan tetapi tidak sistematis. Penilaiannya, siswa terutama dinilai berdasarkan muatan saling temas, hanya sebagian pada sains murni. Yang kedelapan, murni muatan saling temas. Deskripsinya, teknologi penting dan berbagai isu sosial dikaji, muatan sains dibahas tetapi hanya untuk menunjukkan hubungannya dengan sains yang ada dalam masyarakat. Penilaiannya, siswa dinilai berdasarkan muatan saling temas. Selanjutnya, saling temas berbasis perancangan aplikasi. Menekankan pada hubungan antara sains dan teknologi yang terfokus pada kemampuan siswa memecahkan permasalahan yang berfaedah melalui perancangan teknologi baru. Aliran ini menekankan pengetahuan dan perkembangan keterampilan. Terdapat 3 tipe pendidikan saling temas. Yang pertama itu, siswa diminta merancang artefak untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap satu atau lebih prinsip sains. Yang kedua, siswa kembali ditugaskan menyusun kincir air tetapi lebih dielaborasi dengan rancangan khusus. Yang ketiga, siswa ditugaskan untuk merancang teknologi tertentu
sebagai respon permasalahan sosial tertentu. Ada kelebihannya, yaitu umumnya pendidik telah mengenal tipe kegiatan yang diperlukan. Semua variasi pembelajaran tersebut, jika dipersiapkan dengan baik, akan menjadi pembelajaran yang mampu memotivasi dan memberikan pengalaman yang menyenangkan pada siswa. Selanjutnya, saling temas berbasis sejarah. Aliran ini menganggap sains merupakan usaha keras yang unik dari manusia, sehingga pemahaman siswa tentang sains perlu terkait dengan sejarah dan aspek sosiokultural dari sains. Menurut Pedretti dan Nasir 2010, terdapat 3 kemungkinan untuk memasukkan aspek sejarah dalam saling temas, yakni yang pertama, memanfaatkan kehidupan para ilmuwan untuk menunjukkan ilmuwan sebagai orang keliru, terperangkap dalam konteks sosial budaya tempat mereka tinggal dan bekerja. Misalnya, membahas penelitian yang dilakukan oleh Galileo untuk menggambarkan kekuatan politik yang melawan proses keilmuan yang terjadi pada saat itu. Temuannya adalah matahari yang sentris, tetapi temuan tersebut bertolak belakang dengan kepercayaan sebagian besar agama pada saat itu. Akibatnya, Galileo sempat ditahan dan dilarang mempublikasikan temuannya. Tetapi sejarah membuktikan bahwa temuan yang didasarkan atas pendekatan kuantitatif berdasarkan percobaan penghasilan kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi kehidupan masa depan. Yang kedua, tidak terfokus pada individu, melainkan pada metode keilmuan untuk menunjukkan proses kreativitas manusia. Dan kesalahan bisa jadi memegang peranan penting dalam temuan ilmiah. Yang ketiga, dengan memeriksa sejarah kajian kasus dari kejadian saintifik, dengan melakukan refleksi terhadap perkembangannya, resolusi, dan dampak jangka panjang. Misalnya, meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Rusia atau pandemi virus burung HINI. Selanjutnya sini ada kritik terhadap aliran sejarah. Kekhawatiran akan sikap siswa yang keliru dengan menganggap seseorang ilmuwan sebagai pahlawan paling berjasa dalam perkembangan keilmuan. Karena itu, para pendidik lebih memilih pendekatan saling temas berbasis sejarah. Disarankan agar menggunakan sumber sejarah sains yang akurat sebagai referensi dalam pembelajaran siswa di kelas. Selanjutnya, saling temas berbasis aliran penalaran yang logis. Aliran pendidikan saling temas ini atas prinsip bahwa isu sosiosains sekompleks apapun bisa dipelajari dengan memahami prinsip sains di balik isu tersebut dan melakukan penalaran logis terhadap konsekuensinya. Fokusnya meningkatkan pemahaman siswa dan kemampuan mengambil keputusan terhadap berbagai isu sosiosains dengan mendorong mereka untuk berpikir tentang cara ilmuwan mengatasi isu tersebut. Tujuannya membangun tanggung jawab setiap warga negara melalui transaksi ide atau pemikiran, sehingga pembelajaran yang paling dominan adalah pendekatan kognitif dan reflektif. Kelemahannya yaitu yang pertama, mengabaikan faktor tidak logis seperti perasaan, nilai spiritual, norma budaya, dan politik. Yang kedua, asumsi pemahaman yang lebih baik terhadap sains di balik isu-isu sosial akan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengambil keputusan tidak sepenuhnya benar. Yang ketiga, penalaran logis kurang memperhatikan kebutuhan siswa
akan emosi, estetika, dan budaya. Selanjutnya, saling temas berpusat pada nilai-nilai. Berpusat pada nilai berupaya mengurangi kesengajaan aspek etika dan moral yang syarat dengan nilai. Keunggulan dari pendekatan berbasis nilai adalah kritik terhadap pendekatan sains alam yang bebas nilai sebagaimana dilakukan pada aliran saling temas yang lain. Selanjutnya ada saling temas berbasis pada sosio budaya. Terfokus pada upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang sains dan teknologi yang ada dalam konteks sosio budaya yang lebih luas, yang seringkali kolateral dengan pengetahuan dalam bentuk lain. Kelebihannya yaitu membuat sains lebih mudah diakses bagi sebagian besar komunitas lokal. Selanjutnya, keadilan lingkungan dan sosial, memberikan kritik dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan melalui peranan dan aksi manusia. Kelebihannya, potensi dalam memotivasi siswa untuk mempelajari sains dengan menunjukkan relevansinya terhadap kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas. Kelemahannya di sini yaitu mempromosikan asas demokrasi cenderung lebih menekankan pada filsafat demokrasi barat. Selanjutnya, penutup. Terdapat kesadaran untuk memahami interaksi antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat atau saling temas. Kesadaran demikian sangat bermanfaat dalam menumbuhkan sikap, perilaku, dan pengetahuan tentang keterikatan yang kuat antara sains dan kehidupan nyata dengan berbagai permasalahannya. Keberhasilan atau kegagalan guru dalam memfasilitasi pendidikan saling temas tergantung pada tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap isi saling temas, pemaknaan terhadap peranan sebagai pendidik, sikap dalam mengajar, pemaknaan tentang tujuan pembelajaran, dan aktivitas di dalam kelas. Syukurnya, pendidikan saling temas dapat dilakukan dalam berbagai alternatif. Pendidikan saling temas dapat berbasis pada penalaran yang logis, berpusat pada berbagai nilai, berbasis pada sosio budaya, dan keadilan lingkungan serta sosial. Oleh karena itu, terdapat peluang besar dan fleksibel dalam mengimplementasikan pendidikan saling temas, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau tinggi.